Halo, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan berbicara tentang consumer behavior. Kita ada di sesi ketiga di semester ganjil 2020-2021. Oke, pada kali ini kita akan berbicara bagaimana consumer behavior itu relate dengan marketing, begitu ya. Nah, oke, jadi topik kita hari ini adalah consumers impact on marketing strategy. Nah, kalau kita mulai sekarang, oke. So, ini adalah buku yang saya gunakan untuk sesi consumer behavior hari ini. Ada consumer behavior dari Michael Solomon Pearson, kemudian ada apa namanya dari McGraw-Hill juga, Mothersbaugh dan Hawkins, terus kemudian ada dari satunya dari Pearson juga. Yang ini adalah buku dari Schiffman dan Wiesenblut. Oke, nah pada sesi kali ini objektifnya atau tujuannya adalah bagaimana seorang marketers itu dapat memahami keinginan dan kebutuhan dari segmentasi customer atau pelanggan yang berbeda gitu ya. Mereka itu pasti punya needs and wants. Lalu bagaimana sih kita sebagai seorang marketer itu bisa memahami needs and wants-nya mereka? Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana pilihan kita sebagai seorang consumer atau pelanggan gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana pilihan dari pelanggan itu merupakan hal yang apa ya sangat kuat gitu ya dimiliki oleh seseorang untuk di dalam hidupnya begitu. Yang ketiga adalah tentang teknologi dan budaya yang sudah menciptakan sebuah fenomena di mana consumer itu, pelanggan itu selalu on gitu ya. So ini nanti adalah objektif dari apa namanya pemahaman apa yang ingin disampaikan pada sesi kali ini. Nah, kalau kita mulai dengan consumer, tadi kan dari tadi kita bolak-balik ngomongin bagaimana seorang marketer itu bisa memahami needs and wants dari consumernya begitu ya. Dan juga bagaimana teknologi dan budaya itu sudah mengubah perilaku orang gitu ya, yang orang ini adalah pelanggan sehingga apa namanya sekarang adalah bagaimana sih caranya kita memahami mereka gitu. Nah, consumers are different. Pelanggan kita tuh berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan pelanggan kita dengan diri kita misalnya. Tetapi yang perlu dipahami di sini adalah bahwa our society is evolving from mass culture. Jadi artinya adalah manusia di dalam masyarakat ini ya, kita semua ini itu dari masa ke masa itu mengalami apa ya perkembangan atau perubahan lah bisa saya bilang dari budaya yang mass culture gitu ya, yang masif gitu ya, di mana orang-orang itu punya preferensi yang sama gitu ya. Artinya apa? Artinya yang tadinya orang itu punya preference yang sama, sampai akhirnya sekarang orang memiliki preference atau keinginan yang berbeda-beda gitu ya. Preference itu apa ya bahasa Indonesianya? Preference itu mungkin lebih ke minat dari masing-masing orang gitu ya. Nah, jadi perubahan dari apa namanya punya preferensi yang sama ke preferensi yang berbeda satu sama lain, ini yang membuat apa namanya kita sekarang ini di era sekarang ini kita jadi memiliki begitu banyak pilihan gitu ya. Nah, ini terjadi guys, dan
Saya juga bisa mengambil contoh misalnya kalau zaman dulu kita handphone belum seperti sekarang gitu ya. Dulu itu maaf saya sebut merek. Dulu itu handphone itu cuman ada Ericsson, kemudian Nokia. And then apa namanya Apple juga ya. And then semuanya tuh mulai bergerak gitu ya sampai akhirnya sekarang you name it lah. Mau dari mulai Samsung, kemudian ada Oppo, ada apa lagi tuh, ada Vivo, kemudian ada saya kemarin lihat apa gitu ya, apa namanya, apa itu yang dari China namanya itu. Nah, itu merupakan apa namanya fenomena yang membuat manusia atau kita sebagai masyarakat, sebagai pelanggan itu menjadi memiliki banyak pilihan gitu. Nah, kenapa sampai demikian? Karena memang setiap pelanggan itu pasti berbeda. Nah, perlu dipahami juga bahwa ketika kita mengambil keputusan di dalam marketing, di dalam memasarkan sesuatu, sebetulnya yang kita lakukan itu adalah artinya pengambilan keputusan itu adalah bagaimana kita apa namanya melihat perilaku dari konsumen kita gitu ya. Kalau di sini di dalam tulisan yang ada di dalam slide ini kita bisa lihat bahwa marketing decisions based on explicit consumer behavior theory, assumptions and research gitu ya. Artinya bahwa banyak sekali marketing decisions itu yang dilakukan berdasarkan apa namanya explicit consumer behavior theory, assumptions and research gitu ya. Yang dilakukan oleh banyak perusahaan dan biasanya dengan adanya apa namanya studi tersebut biasanya marketing campaign-nya jauh lebih berhasil gitu. Nah, kadang kita suka apa ya manusia terutama suka berpikir bahwa oh marketing sama dengan jualan. Kalau udah jualan, kalau udah bisa jualan ya udah gitu. Nah, di sini perlu dipahami juga nih guys bahwa successful marketing decisions by firms, non-profit organizations, and regulatory agencies itu biasanya require an understanding, membutuhkan pemahaman tentang bagaimana proses consumer behavior itu terjadi gitu. Nah, seringkali memang kita tidak apa namanya kita cenderung melihat lebih ke apa namanya apa yang mereka lakukan, apa yang dilakukan oleh para pelanggan dan calon pelanggan kita, ketimbang proses yang ada di balik mengapa mereka sampai seperti itu gitu. Nah, so hal ini merupakan sebuah pemahaman teori tentang kapan dan bagaimana pelanggan itu bereaksi dengan cara-cara tertentu gitu ya. Artinya bagaimana kapan dan bagaimana orang itu bereaksi terhadap sesuatu begitu. Nah, itu ada studinya tuh guys. Seringkali sebuah organisasi itu apa namanya tidak menyadari bahwa keputusan marketing yang mereka lakukan itu adalah berdasarkan asumsi atau hasil research gitu ya dari bagaimana atau proses apa yang membuat orang itu jadi memiliki perilaku tertentu gitu. Nah, lalu what assumptions about consumer behavior underlie the following acts. Nanti habis ini kita akan lihat ada dua advertisements gitu ya yang kalian akan coba pahami. Dan kira-kira menurut teman-teman approach mana sih pendekatan yang mana yang terbaik dan kenapa gitu ya? Karena saya meyakini bahwa iklan yang akan kita tonton sama-sama ini itu sudah dipikirkan dengan baik kenapa sampai bisa dibuat seperti itu. Oke, ini adalah yang pertama ya. Nanti teman-teman bisa perhatikan.
a super surprise for you. Shopee, Nine Super Shopping Day. Buy everything on Shopee, Nine Super Shopping Day. Don't play, use your brain. Nine Super Shopping Day. $1 million discount. Abo there. Don't play, use Shopee. 50% off vouchers, 18% cashback lane. Don't say I never say. Don't play, use Shopee. Best in Singapore, just like me. Listen to me what I say. Nine Super Shopping Day. Shopee, Nine Super Shopping Day. Buy everything on Shopee, Nine Super Shopping Day. Shopee, Nine Super Shopping Day. Buy everything on Shopee, Nine Super Shopping Day. Please use your brain. Don't miss this Shopee, Nine Super Shopping Day. Don't play. Download Shopee now. Download Shopee Now katanya gitu ya. Ini adalah sebuah apa namanya iklan yang kalau kita lihat apa namanya mungkin bisa buat orang Indonesia, mungkin bisa buat siapapun gitu ya. Saya akan putar satu lagi iklan yang mirip-mirip. Shopee Pipi ada 99, Shopee Super Shopping Day ada 99. Di Shopee Pipi ada gratis ongkir ekstra, juga ada late night sale, ingat 99. Di Shopee Pipi ada 99, Shopee Super Shopping Day ada 99. Di Shopee Pipi ada 99, Shopee Super Shopping Day. Shopee Pipi ada 99, Shopee. Oke, ini iklan yang sama diulangi beberapa kali gitu guys. Kenapa diulangi beberapa kali? Supaya orang itu apa namanya ngelihat dan mulai menghafal dan kemudian melekat di kepalanya gitu ya. Tapi bukan itu yang pengen kita lihat di sini. Kalau kita bandingkan dengan iklan yang barusan lewat gitu ya, yang sebelumnya sudah lewat, mungkin teman-teman akan berpikir bahwa apa namanya sama aja kok gitu ya. Iya betul banget, ini ada kesamaannya. Nah kesamaannya ini kita boleh lihat, kita nggak usah tutup-tutupi bahwa kesamaannya itu memang dari sisi TikTokannya gitu ya. Artinya ada gerakan-gerakan dance TikTok yang dilakukan oleh kedua iklan tersebut. Nah sekarang kalau kita bicara tentang kenapa sih dan bagaimana sih, apa sih perbedaannya gitu ya. Mungkin saya sih sarankan sekarang teman-teman untuk pause dulu video ini dan sambil berpikir kira-kira di mana ya, atau nggak diulang-ulangin aja gitu ya tadi yang dua apa namanya iklan itu barusan. Nah, saya kemarin sempat membuat sebuah kajian gitu ya, maksudnya melihat atau menganalisis apa yang terjadi dengan kedua iklan tersebut. Nah, ini guys, kita bisa lihat bahwa ini sebuah ilustrasi tentang analisis dari iklan gitu ya guys ya. Di sini kita ada apa namanya iklan yang tadi itu yang nyanyinya banyak, terus udah gitu dia banyak ngomongnya juga ya. Itu adalah iklan Shopee Singapore. Jadi di Singapura itu sama ya guys, ada Shopee juga. Mungkin yang bagi yang belum tahu. Dan yang di sebelah kanan ini adalah Shopee Indonesia. Nah, kesamaannya di mana? Kesamaannya ada di TikTok fever-nya gitu ya. Demam TikTok-nya itu dua-duanya itu ada. Tetapi, nah ada tetapinya nih. Kalau kita lihat lagi ya guys, di sini ada apa namanya yang saya lihat dan saya mencoba untuk mencari beberapa literatur. Orang Singapura tuh lebih suka yang kayak apa sih gitu. Nah, di sini ada nih apa namanya Nielsen hasil research-nya Nielsen di mana masyarakat Singapura itu lebih menyukai customer journey. Jadi mereka lebih menyukai adanya apa ya journey dari si customer. Makanya tadi kalau teman-teman lihat di video yang apa namanya yang Singapura ini journey-nya itu lebih apa ya lebih kelihatan gitu. Habis ini habis ini gitu ya. Jadi ada kayak ada ceritanya gitu. Terus personalized communications gitu ya, sama customer profiling for a more holistic view. Nah, ini adalah apa namanya hasil penelitian dari Nielsen tentang masyarakat di Singapura.
Sementara kalau kita lihat yang di Indonesia itu kita udah tahu banget gitu ya, TikTok banget juga gitu ya. Nah, ada hal-hal yang menarik di sini. Ini juga ada apa namanya penelitian dari iprice.co.id di mana dia bilang bahwa konsumen lebih suka mampir lewat smartphone. Kalau teman-teman lihat, balik lagi ke video tadi ya, iklan tadi, coba dilihat. Shopee ini yang Indonesia itu lebih banyak iklannya tadi itu menampilkan layar handphone gitu. Jadi orang terus jadi oh ya ini layar handphone gue nih gitu. Beda sama yang di Singapura tadi. Yang di Singapura tadi itu lebih ke journey. Jadi journey-nya tuh tadi di akhir iklan tuh tadi ada orang-orang tuh pada berdiri gitu ya. Mereka oh ternyata this is the journey of apa namanya the people in Singapore. Mereka berdiri sambil megang handphone dan mereka touching the apa namanya teleponnya gitu. Nah, sementara orang Indonesia itu senangnya tuh mampir gitu ya. Mampir di apa namanya smartphone. Nah, kalau di sini ya lihat barang lewat mobile tapi belanjanya lewat desktop. Dan itu bener banget guys. Makanya di apa namanya di iklannya Shopee Indonesia dia lebih banyak menampilkan layar handphone ketimbang yang lain-lain gitu ya. Tapi TikToknya tetap. Terus udah gitu konsumen Indonesia suka berbelanja online di hari kerja. Nah, kalau ini lebih ke apa namanya bagaimana orang itu kalau di iklan tadi iklan yang tadi itu digambarkan bahwa apa orang-orang ini sedang beraktivitas gitu ya. Aktivitasnya gimana ya dengan tariannya TikTok dan lain sebagainya. So ini adalah sebuah ilustrasi, sebuah analisis. Nah, kalian boleh menganalisis apa namanya, mungkin kalian punya insight-insight lain karena orang itu pasti punya pandangan yang berbeda-beda. Kalau apa namanya kita bicara tentang bagaimana orang memiliki background yang berbeda ya di dalam komunikasi. Nah, ini adalah salah satu dari apa namanya yang bisa kita yang harus kita toleransi gitu bahwa orang itu memiliki point of view yang berbeda-beda dalam menganalisis sesuatu. Nah, sekarang saya ingin masuk ke precision marketing. Jadi guys, yang dimaksud dengan precision marketing di sini adalah ketika kita lihat iklannya Shopee yang tadi ya, yang 2 tadi itu, kalau dipikir-pikir sebetulnya Shopee itu membuat iklannya itu dengan referensi data yang apa ya, yang membuat perusahaan ini menjadi membuat iklan yang lebih cocok gitu di daerahnya masing-masing gitu kan. Nah, kenapa demikian? Karena memang kalau misalnya kita ngelihat iklannya Singapura tadi diputar di Indonesia sini, kita ngelihatnya apaan sih nih gitu kan? Kita sering ngelihatnya kayak begitu gitu, atau mungkin sebaliknya gitu. Wah ini lebih keren nih, lebih ada ngomongnya dan lain sebagainya gitu ya. Lebih ada apa namanya? Seolah-olah kita diajak ngomong sama dia gitu. Sementara kalau yang Indonesia itu lagu doang gitu dari awal sampai akhir. Nah, biasanya orang yang kayak begitu tuh karena memang punya budaya yang berbeda begitu ya. Jadi bisa menerima iklan dari tempat lain dan itu sulit sekali loh guys gitu ya. Untuk orang yang memang belum apa namanya punya kesempatan untuk melihat dunia yang berbeda gitu. Nah, precision marketing ini enables personalized connections with consumers by understanding who they are at scale and becoming familiar with their paths to purchase. Jadi, apa yang dilakukan oleh kedua-duanya ini adalah lebih ke precision marketing. Jadi, betul-betul dilihat gitu ya, bagaimana supaya manusia itu atau supaya pelanggan itu terdorong untuk melakukan pembelian gitu ya, untuk react gitu ya, untuk membeli dengan iklan yang dibuat gitu. Jadi sebelum Shopee itu bikin iklan kayak begini, dia sudah melihat kira-kira apa sih yang membuat orang itu menjadi membeli gitu ya.
yang tadi kita udah bahas itu ya. Antara lain adalah ada journey-nya gitu ya. Kemudian personalized communications gitu kan. Tadi kalau si Bapak itu ngomong tadi kan seolah-olah dia ngomong sama kita gitu kan. So it becomes more personalized than yang ada di iklan Shopee Indonesia gitu. Nah, kita kembali ke marketing decision. Karena sebetulnya apa yang sudah kita lihat tadi ini merupakan sebuah marketing decision, di mana marketing decision itu membutuhkan sebuah perusahaan untuk mengkoleksi atau bukan mengkoleksi, untuk mendapatkan informasi tentang pelanggan-pelanggan yang memang bisa membuat atau memberikan referensi supaya perusahaan itu bisa mengambil keputusan gitu ya. Nah, biasanya consumer decisions itu sangat dipengaruhi oleh situasi dan kategori dari produk gitu. Jadi situasinya seperti apa, kategori produknya bagaimana. Jadi ini benar-benar ditelaah gitu ya. Jadi untuk membuat iklan tadi, what they're doing adalah precision marketing. Dan dengan precision marketing tadi, mereka membuat keputusan pemasaran yang mana apa aja sih yang dilihat gitu ya dari data-data tadi, yaitu yang ini gitu ya. Jadi consumer research itu sangat penting untuk memahami seberapa spesifik consumer itu punya reaksi terhadap sebuah produk gitu ya. Sampai segitunya tuh guys gitu. So makanya tadi Shopee Indonesia lebih kayaknya buat orang banyak gitu ya. Karena kebanyakan orang kayak gitu, tapi yang Singapura ini lebih personalized gitu, seolah-olah itu dilakukan secara personalized gitu. Nah, bagaimana dengan practice marketingnya gitu ya? Secara praktikal, secara praktek gitu ya, mempengaruhi pelanggan, ya perilaku pelanggan, itu ada hal-hal etis atau etika yang perlu dipahami oleh perusahaan, orangnya yang ada di dalam perusahaan atau di luar perusahaan juga, dan masyarakat pada umumnya. Gitu. Artinya etika-etika di sini harus diperhatikan. Kalau di Asia, guys, di Asia itu etika ini sangat penting banget gitu ya. Supaya apa? Supaya pelanggan itu atau calon pelanggan itu tidak ilfil duluan gitu. Gitu kira-kira. Hal ini memang tidak selalu terlihat jelas gitu ya. Karena seringnya di different levels di layer yang berbeda gitu ya di masyarakat ada beberapa trade-offs yang terjadi gitu. Jadi nggak begitu kelihatan bahwa ethical issues ini affecting the firm, individuals, and society. Nah, kalau kita bicara tentang society tadi, saya di sini ingin bicara tentang social marketing, di mana social marketing ini adalah application of marketing strategies and tactics to alter or create behaviors that have a positive effect on the targeted individuals or society as a whole. Jadi kalau kita bicara social marketing, artinya ada sesuatu yang membuat orang itu jadi bertindak secara positif, gitu ya. Apakah itu individu maupun masyarakat secara luas. Biasanya social marketing itu digunakan untuk mengurangi orang merokok, untuk menaikkan persentase dari jumlah anak yang harus divaksin gitu ya, harus divaksinasi on time gitu ya, karena kadang-kadang kan orang tua itu kan suka nggak tahu gitu ya, terus main vaksin-vaksin seenak jidat atau nggak divaksin sama sekali gitu ya. Terus dan lain-lain sebagainya. Nah ini di sini saya ada satu video di mana iklannya itu
lebih ke social marketing ketimbang dia jualan. Dan ini memang brand ini sudah melakukan sudah membuat iklan yang demikian itu sejak lama gitu ya, dari dulu gitu. Virus sudah di mana-mana. Banyak rumor beredar, semua panik. Mohon jangan sebar kepanikan, sebar kebiasaan bersih. Seperti cuci tangan dengan sabun, bantu lindungi dari infeksi virus. Bisa Lifebuoy atau sabun apapun yang ada di dekatmu. Nah, simple guys, tetapi dia tetap bilang bisa Lifebuoy atau sabun apa yang ada di dekatmu gitu ya. Artinya apa? Artinya dia emphasizing on Lifebuoy itu ini loh, gue mau ngiklan Lifebuoy, tapi nggak di situ gitu. Cuman penekanan yang diomongin sama Titi Kamal ini aja yang di akhir Lifebuoy gitu kan. Tapi pada dasarnya ini lebih ke social marketing di mana Lifebuoy itu mengajak masyarakat untuk hidup bersih gitu. Dan it works, yes it is gitu. Karena coba kita lihat, pasti penjualan Lifebuoy itu melesat jauh di era pandemi ini. Gitu. Nah, sekarang kita akan bicara tentang bagaimana marketing strategi dan consumer behavior itu relate gitu ya guys. So kalau kita bicara tentang marketing strategi, pertama kali yang kita lakukan adalah market analysis. Kalau teman-teman masih ingat 4C Diamond gitu ya, di 9 Elements of Marketing, ini adalah kalau menurut yang di Pearson Solomon itu, dia menyatakan bahwa ini yang disebut dengan market analysis. Jadi di dalam 4C Diamond itu ada company, ada competitors, ada consumption, dan yang terakhir adalah change gitu ya guys. Nah, setelah kita melakukan market analysis, kita bicara tentang market segmentation. Nanti saya jelaskan ini bagaimana ya. Karena di sini ada need set group gitu ya. Kemudian ada lain-lainnya gitu. So, yang selanjutnya adalah marketing strategi. Ini cenderung modelnya mirip-mirip sama marketing mix ya, product, pricing, distribution, promotion, service gitu ya. Cuman agak berbeda dari service dan distribution di sini. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mendapatkan consumer decision process. Prosesnya bagaimana sih masyarakat itu membeli gitu. Dan yang selanjutnya adalah outcomes. Bagaimana outcomes-nya secara individual, secara perusahaan, dan di masyarakat gitu ya. Karena kalau kita bicara tentang marketing strategi, biasanya outcomes itu dihasilkan berdasarkan eksekusi dari sebuah marketing strategi gitu ya. Di mana outcomes-nya ini manfaatnya buat perusahaan, buat individu, dan juga buat masyarakat. Biasanya kalau buat perusahaan itu biasanya mereka berkeinginan untuk supaya image dari perusahaannya itu atau positioning-nya itu di marketplace itu bisa sesuai dengan harapannya gitu ya. Nah, kenapa demikian ya? Karena udah pasti gimana caranya supaya target customer-nya itu mau beli, kemudian gimana caranya supaya income-nya jadi banyak gitu ya. Nah, itu untuk perusahaan. Tapi kalau untuk individu, nah di sini proses marketing ini menghasilkan di level-level tertentu itu bagaimana caranya memuaskan kebutuhan gitu ya, kebutuhan manusia gitu, dan bagaimana caranya supaya pengeluaran dari sisi finansialnya itu sesuai gitu ya. Kemudian bagaimana attitude-nya gitu ya, perilakunya, apakah dia memang memerlukan barang itu atau apapun yang ingin dia beli, atau mengubah dari behavior-nya dia gitu. Beda halnya dengan society. Kalau misalnya society ini biasanya marketing strategi ini memiliki efek yang kumulatif gitu ya, semakin lama semakin kumulatif gitu. Kenapa? Karena ini bisa berdampak kepada perkembangan ekonomi, bisa juga berdampak kepada yang buruk-buruk ya, ke polusi gitu ya, ke social welfare, dan implikasi lainnya. Jadi dampaknya itu berbeda-beda guys di outcomes dari sebuah marketing strategi.
Nah, kalau kita bicara tentang market analysis, teman-teman udah tahu lah ya, bahwa company itu seperti apa, competitors itu bagaimana, konsumsi bagaimana, kemudian conditions ini saya akan ulas di sini tentang conditions atau yang kita sebut di 4C Diamond adalah changes gitu ya guys. Dimana kalau kita bicara tentang perubahan, ada lingkungan yang berubah, ada peraturan pemerintah yang berubah, ada pengembangan teknologi yang membuat orang jadi berubah dari sisi kebutuhannya gitu ya. So conditions ini disebut dengan changes yang ada di 4C Diamond. Jadi secara jelas sebuah perusahaan itu tidak mungkin bisa mengembangkan marketing strategi tanpa mengantisipasi perubahan-perubahan yang mana strategi itu akan diimplementasikan di dunia yang berubah-berubah terus ini. Nah, kalau dari sisi segmentasi dan target, ya market segmentation tadi kita udah bicara di atas tadi sedikit. Nah, ini saya jelaskan di sini, guys. Kalau kita bicara tentang market segmentation ya, guys ya. Sebetulnya market segmentation itu involves 4 step ya. Ada 4 langkah. Yang pertama, kita identifying product related need set. Setelah kita sudah mengidentify product related need sets, kita melakukan grouping customers with similar need sets. Baru kita describe each group, habis itu kita select kira-kira segmen mana yang menarik untuk dihajar gitu ya, dideketin gitu. Nah, teman-teman pasti udah hafal kalau misalnya kita bicara tentang segmentasi market itu kita bicara demografi, kita bicara psikografi, kita bicara geografi, dan kita bicara behavioral gitu kan. Cuman di sini ada step-step lain yang kita mesti pahami gitu. Karena gini guys, kenapa sih untuk menentukan segmentasi pasar itu kita harus melalui 4 step ini, 4 langkah ini. Identifying product related need sets. Nah, need set ini sendiri adalah istilah yang digunakan ketika sebetulnya manusia atau masyarakat itu membutuhkan produk yang bisa mensatisfy mereka tidak hanya untuk satu keperluan gitu, tidak hanya untuk satu kebutuhan, tetapi kalau bisa gimana caranya supaya bisa satisfy the needs of nggak cuma satu tapi banyak kebutuhan dari seseorang. Nah, di sini guys, contohnya nih misalnya kalau teman-teman beli jam gitu ya, ketika kalian beli jam terus udah gitu jamnya kan pasti nggak mau yang biasa-biasa aja. Pasti kepengennya jamnya kalau misalnya cuma mau beli jam yang penting ada waktunya, sembarang jam aja bisa gitu, jam dinding juga bisa. Cuman kan sometimes kita juga kepengen agak-agak gaya gimana gitu ya. Artinya apa? Artinya ada proses di mana teman-teman beli jam itu sesuai dengan kebutuhan kebutuhan psikografinya gitu. Psychographic needs itu tuh jadi penting kenapa? Karena ada value yang ingin dimunculkan di situ gitu ya. Nah, lalu kalau kita bicara tentang grouping customers with similar need sets, artinya apa? Begitu teman-teman melihat bahwa oh ternyata customer ini punya need sets yang sama gitu ya. Artinya kita harus mengcluster mereka gitu. Walaupun secara demografik itu mereka berbeda jauh, tetapi secara need sets atau lebih disebut dengan, kalau saya lebih senang nyebutnya ini sebetulnya kita bicara tentang psikografinya gitu. Karena zaman sekarang kalau kita bicara demografi agak-agak repot gitu ya, karena range-nya bisa besar sekali kalau kita bicara usia gitu ya. Laki perempuan juga udah mulai sama kebutuhannya gitu. Nah, jadi berdasarkan need sets itu kita bisa describe each group itu seperti apa gitu guys. Oke.
Nah, bagaimana dengan kondisi saat ini di mana teknologi itu sudah sangat berkembang ya guys ya. Perlu kita pahami bersama bahwa teknologi itu bisa merekam semua jejak dan kalian pasti sudah tahu bahwa aktivitas kita itu dipantau oleh teknologi sehingga teknologi itu bisa menyampaikan ke kita iklan-iklan yang sesuai dengan apa yang kita mau. Kita ngetik apa gitu, itu pasti nanti nggak lama kemudian gitu ya, nggak dalam hitungan detik, itu pasti akan ada iklan yang muncul tentang hal itu gitu. So, sekarang kita bicara tentang communications yang ada di market strategy. Market strategy di sini ada product, pricing, distribution, promotion, and service. Nah, communications ini masuk ke dalam promotions. Nanti saya akan masuk juga ke distribution and service. Kalau product sama pricing, kita sudah bahas atau kita sudah pernah ngebahas di marketing, principle of marketing. Nah, ketika kita bicara communications ini, sebetulnya kita lebih berbicara tentang marketing communications. Apa itu marketing communications? Kita juga udah pernah bahas secara singkat ketika di akhir principle of marketing, bahwa marketing communications itu includes yang disebut dengan advertising atau iklan, the sales force, kita sudah bahas sales force juga, kita sudah bahas public relations, packaging, and any other signal that the firm provides about itself and its products. Jadi semua yang berhubungan dengan bagaimana sebuah perusahaan itu mengkomunikasikan produk-produknya, servisnya, dan segala sesuatu tentang perusahaan ke khalayak, baik itu secara internal perusahaan maupun eksternal. Dan an effective communication strategy requires answers to the following questions. Jadi kalau kita bicara tentang communications kepada khalayak atau kepada audience, kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama adalah with whom, ya, ada di sebelah kiri. With whom do we want to communicate? Ya, it depends on the target market and it varies. Itu udah pasti. Jadi siapa sih yang mau kita ajak bicara? Itu kita harus tahu dulu nih. Kalau misalnya kita mau ngajak bicara, let's say target kita adalah millennials, so we have to kita harus tahu bahwa itu millennials gitu. Tapi kalau misalnya ternyata enggak kok semuanya tuh, ya misalnya generasi X juga, generasi Z juga. Nah, ini you're gonna have to be cautious gitu, karena siapa yang kita ajak bicara ini akan sangat menentukan yang lain-lain. Yang kedua adalah what effect do we want our communications to have on the target audience. Kalau misalnya kita berbicara tentang, kalau kita misalnya berbicara tentang TikTok ke target audience atau target market kita adalah seniors yang di atas 60 tahun, itu belum tentu bisa masuk gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang kita bikin iklan model Shopee yang kita lihat tadi itu, maka targetnya mungkin lebih ke generasi X, generasi Y, dan Z juga gitu ya. Nah, yang ketiga adalah what message will achieve the desired effect on our audience. Artinya apa? Artinya pesan yang mana yang ingin kita sampaikan sehingga memberikan efek kepada target market kita gitu. Jadi itu betul-betul sangat dipelajari secara rinci. Itulah sebabnya kalau kita bandingkan antara Shopee yang ada di Singapura sama Shopee yang ada di Indonesia, perbedaannya jelas gitu. Yang satu lebih maunya personalized gitu ya, yang satunya lagi lebih ke yang general banget gitu. Seperti yang dilakukan oleh Shopee. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang messages, sama kita bahas juga yang lain-lain ya, yang keempat dan kelima. Yang keempat adalah what means in media should be used to reach the target audience. Ini juga suatu pemikiran yang harus dicari solusinya gitu. Karena kalau kita bicara tentang target audience,
Misalnya contoh, target audience kita adalah, let's say kita mau jualan pasta gigi. So, pasta gigi itu kalau kita bicara tentang fast moving goods, model pasta gigi, artinya kita menjangkau semua kalangan. So, how do we want to reach them gitu ya? Kalau misalnya kita jualan pasta gigi di perkantoran kan nggak mungkin ya guys gitu. Karena yang beli pasta gigi untuk di rumah itu siapa? Itu ibu gitu ya, atau mamahnya gitu dari sebuah keluarga. Atau mungkin orang-orang yang orang-orang tertentu lah gitu ya. So, kita harus tahu medianya apa kalau kita mau jualan ke ibu-ibu rumah tangga gitu. Lewat mana sih? Apakah lewat internet kah? Atau lewat SPG di supermarket gitu ya. And yang terakhir adalah when should we communicate with the target audience? Nah, ini juga penting nih guys. Kenapa? Karena kalau misalnya kita contoh nih kita punya iklan, terus iklan kita targetnya adalah anak-anak kecil, dan ternyata kita masukin ke TV misalnya ya, kalau itu iklan TV itu jam 10 malam. Hello guys, nggak ada anak kecil jam 10 malam yang nonton TV gitu ya. Anak kecil mah kalau mau dikasih mungkin pagi-pagi banget gitu ya, jam 4, jam 5, jam 6 tuh ya, sebelum mereka berangkat sekolah gitu, atau I don't know, maybe you don't do that, mungkin pas pulang sekolah gitu kan. Nah, itu juga harus dipikirin gitu. Oke, so ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya bilang itu yang harus dijawab gitu ya. So, what message will achieve the desired effect on our audience? Ini lebih rincinya lagi pertanyaannya adalah what words, what pictures, and symbols. Jadi itu ngaruh guys. Gambar yang mau kita munculin juga pengaruh gitu. Simbol-simbol yang akan kita munculin itu juga akan pengaruh gitu ya. Kemudian perlu dipahami juga bahwa the best approach itu depends on the situation at hand. Jadi kalau kita mau develop sebuah pesan yang efektif, kita harus memiliki pemahaman dari target audience. Artinya target audience kita ini siapa dan bagaimana cara mereka memahami sebuah pesan. Itu penting sekali untuk dipahami oleh kita sebagai seorang marketing communications experts gitu misalnya. Karena ada persepsi dari audiens yang harus kita pahami gitu ya. Kalau misalnya kita udah belajar tentang persepsi di awal awal semester di pertemuan pertama itu kita udah pertama atau kedua itu kita udah belajar tentang perception kita sebagai marketer dan perception kita sebagai seorang consumers gitu ya. Yang selanjutnya adalah what means in media. Nah, pertanyaan untuk means and media ini adalah what means itu maksudnya means itu alat apa ya atau media apa yang harus kita gunakan untuk mencapai target audience. Pertanyaan yang harus dijawab ini adalah should we use personal sales to provide information? Ya atau tidak? Can we rely on the package to provide needed information gitu ya? Apakah kita bisa mengandalkan packaging untuk menulis semua informasi yang ada. Jadi contohnya gini guys, kalau kita beli Indomie, yang diharapkan oleh orang adalah cara memasak itu ada di dalam package-nya Indomie, ya nggak? Cuman kalau kita belanja atau kita beli headset misalnya, what do you expect? Apakah cara maintain itu headset harus tertulis di headsetnya? Kan nggak mungkin. Semakin kecil itu headset, maka kita nggak mungkin dong menulisnya di situ gitu kan ya. Atau di packagingnya. Kalau di packagingnya mungkin agak sulit ya, maka jadi jelek. Makanya kalau kita lihat ada manual itu biasanya terpisah gitu ya dari packagingnya. Should we advertise in mass media, use direct mail, or rely on consumers to find us on the internet? Mau milih yang mana? Mau milih mass media? Mau milih mass media itu media massa seperti koran segala macam gitu ya, termasuk yang di internet juga. Use direct mail, kita mengirimkan email langsung ke orang-orang yang kita nggak tahu itu siapa gitu ya, karena orang begitu banyak dan apakah kita punya
kesempatan untuk mengidentifikasi mereka atau tidak. Atau kita rely on consumers, customer kita, untuk menemukan kita di internet, which is not impossible. Tetapi nama kita harus dikenal dulu. Kalau ada yang masih ingat tentang branding di semester lalu, brand equity itu dimulai dengan brand awareness dan seterusnya sampai ke brand loyalty. We advertise in mass media. Which media? Apakah itu television, apakah itu radio, apakah itu magazines, ataukah newspapers, ataukah internet, ataukah yang lain-lain gitu ya. And which specific vehicles? Apakah vehicles maksudnya kendaraannya pakai apa nih gitu kan? Kalau di TV mau masuk kemana nih? Mau masuk TV programs kah? Ya, artinya masuk ke dalam program TV itu ya kalian udah tahu mungkin ya, kayak misalnya acara-acara yang ada di TV gitu. Kalau di net tuh apa ya sekarang namanya, saya lupa. Kalau zamannya Sule sama Andre dulu itu di net itu ada ini talk show. Nah itu kalau kita bicara ini talk show mungkin banyak sekali iklan-iklan yang diomongin gitu sama hostnya ya. So itu masuk ke dalam TV program atau masuk ke specific magazines gitu, kayak misalnya magazines itu nggak bisa sembarangan gitu ya. Kalau kita mau promosikan hotel misalnya, ya kita masuk ke magazines yang berhubungan sama traveling. Biasanya magazinnya itu adalah magazine yang dikeluarkan oleh airlines gitu ya. Websites yang mana nih gitu, banner ads dan lain-lain. Is it necessary and or desirable to adjust the language use? Udah pasti guys. Kita pasti harus adjusting ketika kita mau beriklan dimanapun ya. Kalau misalnya di internet tuh pasti bahasanya berbeda, di radio juga bahasanya berbeda, udah pasti ya. Karena bahasa bicara dan bahasa tertulis itu juga berbeda. So, yang terakhir adalah when should we communicate with the target audience? Should we concentrate on communications near the time that purchases tend to be made, or evenly throughout the week, month, or year, gitu ya? Mau yang mana nih gitu? Mau yang kayak apa nih? Kapan sih kita harus ngobrol sama klien? Kapan sih kita harus ngobrol sama target market kita gitu ya? Kita harus paham. Karena nggak banyak orang yang suka diladenin dari awal sampai akhir. Tapi ada orang yang sukanya diladenin dari awal, dari nggak ngerti apa-apa sampai ngerti gitu ya. Kalau kita bicara dunia properti, banyak orang nggak paham gitu tentang dunia properti, maka biasanya begitu nyampe, senengnya itu dari awal sampai akhir itu barengan terus sama salesperson-nya. Ini pengalaman pribadi nih guys. Saya nggak ngerti apa-apa tentang properti. Terus jadi saya kayak orang pacaran gitu sama si mbaknya atau si masnya gitu ya. Yang tiap hari, halo apa kabar ibu gitu. Baik, gimana mbak? Iya ibu nih saya mau tanya, ibu ada pertanyaan lagi nggak gitu. Terus aja itu ditanya, itu terjadi gitu. Sama juga seperti mobil gitu ya. Kalau orang mau beli mobil kadang-kadang kan beli yang ini enggak ya, tampangnya bagus gitu ya. Tapi kok takutnya nanti dari sisi safety-nya kurang dan lain sebagainya. So we have to know kapan kita harus berkomunikasi dengan target audience. Tapi kalau kalian jualan pasta gigi, nggak mungkin itu. Halo, selamat siang Ibu. Ibu pakai pasta gigi apa? Ibu tahu nggak kalau ini begini. Orang udah malas. Kenapa? Karena pasta gigi itu sesuatu yang kita ini kan sehari-hari. Tapi kalau mobil, kalau rumah sekali beli biasanya ya udah gitu ya. Jadi harus beli sesuatu yang memang sesuai dengan kebutuhan, kenyamanan kita sebagai consumers. Do consumers seek information shortly before purchasing our product? If so, where? Jadi kita mesti tahu bagaimana sih behaviornya orang mencari informasi gitu. Nah, macam-macam nih guys, kita harus tahu. So, answering these questions requires knowledge of the decision process used by the target market for this product. Artinya apa? Artinya kita harus betul-betul memahami bagaimana consumer itu behave ketika mereka mau beli gitu ya. So, yang selanjutnya dari market strategy ini adalah distribution and service.
Saya nggak akan bicara panjang lebar tentang distribution and service karena ini sesuatu yang sebetulnya kalian sudah paham. Cuman kadang-kadang kita tidak begitu realize bahwa yang namanya distribution dan yang namanya service itu penting di dalam proses. Distribution itself is having the product available where target market can buy it. And it is essential to success. Jadi, yang namanya distribution tuh gini guys. Ketika produknya ini udah siap dijual, ini mau dijual lewat mana, istilahnya begitu. Mau lewat marketplace yang mana, gitu. Ya, jadi distribution itu artinya betul-betul jalurnya tuh kemana sih, gitu. Kayak banyak sekali di Indonesia itu yang buka kantor distributor barang elektronik itu lebih sering ya biasanya. Kalau misalnya distributor apalagi ya, handphone juga sama gitu ya. Yang dibuka itu adalah toko distributor. Jadi produknya itu yang membuat itu dari luar biasanya, terus di sini mendistribusikan. Atau di sini ngebuat tapi pabriknya mereka tidak menjual langsung. Itu banyak juga ya. Kayak baju juga gitu, yang apa namanya, yang apparel, yang branded itu kebanyakan kayak gitu. Walaupun dibuatnya di Indonesia, mereka tidak serta-merta mendistribute atau mereka tidak serta-merta menjual. So, apa namanya, kira-kira sih seperti itu ya. Jadi, biasanya kalau kita bicara tentang distribusi hari ini itu biasanya menggunakan, atau kita sebagai penjual barang apapun gitu ya, kita harus memahami tentang opsi-opsi distribusi. Karena bisa jadi itu lewat distributor, bisa jadi itu lewat online, atau lewat macam-macam lah ya. Bagaimana dengan service? Service ini adalah service refers to auxiliary or peripheral activities that are performed to enhance the primary product or primary service. Jadi guys, yang namanya service ini wajib ada di semua jenis bisnis gitu ya. Kenapa? Karena yang namanya service ini sekarang banget nih ya. Kalau zaman 10 tahun yang lalu, 15 tahun, 20 tahun yang lalu mungkin itu belum wajib ada. Tapi kalau sekarang namanya service itu wajib ada. Kenapa? Karena dengan adanya service, maka barang kita tuh jadi memiliki value yang lebih gitu. Kita bicara tentang ini nanti. Sebetulnya kita udah bicara juga ya tentang ini. Kira-kira begitu guys. A firm that does not explicitly manage its auxiliary services is at competitive disadvantage. Jadi kalau misalnya kita sama sekali tidak memikirkan service kita yang terbaik seperti apa kepada customer, itu biasanya akan customer itu kurang satisfied gitu. Oke, lalu bagaimana dengan consumer itu sendiri gitu ya? Consumer decision itu seperti apa sih gitu? Dampaknya tuh bagaimana? Nah, kalau kita bicara tentang outcomes gitu ya, outcomes-nya bagi perusahaan, firm outcomes, bagi individual outcomes, bagi si individualnya yang dimaksud adalah customer, dan bagi society, ada dampak-dampak atau faktor-faktor yang terkait gitu ya. Kalau kita bicara dari sisi perusahaan, consumer decision ini akan sangat dipengaruhi oleh product position. Jadi positioning produknya itu akan sangat mempengaruhi keputusan seseorang untuk membeli gitu ya. Yang kedua adalah sales and profits gitu. Sales and profits ini akan menjadi faktor yang dipertimbangkan gitu ya oleh firm, oleh si perusahaan dalam menjual barangnya kepada consumer. Dan ini pasti akan memberikan dampak kepada customer untuk mengambil keputusan membeli atau tidak. Yang selanjutnya adalah customer satisfaction. Kalau misalnya si customer ini tidak puas, maka dia tidak akan kembali lagi untuk membeli, atau mungkin dia akan ada komplain gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan individual outcomes? Di sini ada need satisfaction. Jadi, kalau seseorang membeli sesuatu itu ada kebutuhan akan kepuasan
memenuhi kebutuhannya itu gitu. Tapi juga guys ada yang disebut dengan injurious consumption gitu. Sometimes seseorang itu mengambil keputusan untuk tidak membeli karena melihat orang lain yang melihat efek yang kurang baik gitu ya setelah membeli barang itu. Contohnya alkohol, rokok gitu ya. Jadi itu akan memberikan dampak kepada seseorang untuk membeli sesuatu. Dari sisi society outcomes ini juga perlu dipertimbangkan karena ada economic outcomes, physical environment outcomes, dan social welfare. Jadi ketiga hal ini sangat berdampak kepada consumer decision atau memberikan dampak pada consumer decisions. Ketika ada faktor ekonomi yang terlibat di situ yang secara ekonomi ternyata harganya ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan dari pemerintah dan lain sebagainya. Kalau teman-teman lihat di apa yang terjadi kemarin IHSG tiba-tiba merosot jatuh gara-gara Gubernur Jakarta memberikan sinyal bahwa kita akan PSBB total lagi gitu ya. Ini yang disebut dengan economic outcomes gitu. Nah, physical environment outcomes ini lebih ke kalau kita bicara tentang pandemi, dengan adanya pandemi ini, maka kita harus lebih hati-hati. Kita harus memikirkan bagaimana secara lingkungan tuh kita tidak terdampak gitu ya. So ini yang disebut dengan physical environment outcomes. Bisa juga tentang bagaimana orang itu menggunakan plastik, itu juga salah satu environmental issues gitu. Kemudian ada social welfare juga di dalamnya, bagaimana hal ini bisa berdampak bagi kesejahteraan sosial masyarakat. So, the nature of consumer behavior itu bisa digambarkan dalam bagian ini. Ini adalah overall model of consumer behavior, di mana kalau kita lihat tuh yang kotak biru itu ada external influences, jadi pengaruh luar itu sangat kuat juga gitu ya guys, yang dimana ada budaya, ada subculture juga, ada culture, ada subculture, ada demographic, secara demografi itu seperti apa gitu ya, itu merupakan external influence juga. Kemudian ada social status, kemudian ada reference groups gitu ya, ada keluarga juga yang mempengaruhi, kemudian ada marketing activities juga yang mempengaruhi behavior dari seorang consumer gitu ya. Kemudian ada internal influences seperti perception orang itu terhadap barang atau terhadap produk. Kemudian ada learning phase yang dimana orang itu makin kesini makin belajar gitu tentang produk yang ingin atau yang mau dia beli gitu ya. Memori terhadap apa yang sudah terjadi sebelumnya segala macam, personality dia seperti apa, itu akan sangat mempengaruhi behavior dia sebagai consumer, emotions-nya juga pasti ya, attitude-nya juga. Nah, di sini baik itu influence eksternal maupun internal itu dia mempengaruhi self-concept dan lifestyle orang itu gitu ya. Nah, seseorang itu pasti punya konsep lifestyle-nya sendiri gitu ya. Nah, itu seperti apa gitu, bagaimana dia bisa memenuhi needs dan desires-nya. Nah, decision process ini biasanya dimulai dari situasi di mana dia melakukan problem recognition. Masalah gue apa nih gitu. Oh, ternyata saya butuh beli kaos buat tidur gitu misalnya kan. And then kalau misalnya saya punya masalah, saya nggak punya baju tidur, maka saya akan search information gitu ya. Di mana nih beli baju tidur yang bagus gitu, yang enak, yang nyaman gitu kan. Karena tidur itu kan biasanya yang diperlukan adalah kenyamanan. Kemudian alternative evaluation and selection, kita harus punya alternatif yang demikian banyak sebelum kita menentukan kita mau beli atau enggak. Kemudian di mana sih kita mau belinya gitu, apakah kita mau beli online, karena pasti ada plus minusnya, mau online mau offline gitu ya. Dan di dalam proses membeli seseorang itu pasti ada post purchase proses juga, di mana setelah beli, setelah melihat barangnya di rumah, setelah digunakan segala macam, pasti punya experience yang berbeda-beda. Nah, kalau misalnya experience ini baik tidaknya, ini akan sangat menjadi pengaruh baik secara eksternal maupun internal gitu ya. Kembali lagi tuh menjadi influence eksternal dan internal, di mana antara influence eksternal dan internal itu saling mempengaruhi juga.
Okay, this is it for this session. If you have any questions, you can write down at the discussion forum and I will try to answer it. Thank you guys and have a great day. Bye.